Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update rancangan undang-undang terbaru di negara Amerika Serikat karena beberapa bursa yang berbasis di negara US diwajibkan untuk melaporkan dana cadangan mereka. Dan untuk informasi yang kedua, kita akan bahas juga mengenai PP Token yang baru-baru ini telah berhasil menjadikan sorotan di kalangan komunitas cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi untuk pembahasan kita kali ini mungkin yang pertama kita akan membahas rancangan undang-undang terbaru di negara Amerika Serikat bahwa semua beberapa bursa yang beroperasional di negara US diwajibkan melaporkan dana cadangan mereka demi mencegah manipulasi harga dan lain sebagainya. Karena memang sering sekali terjadi ya bahwa beberapa bursa yang telah menyediakan layanan ataupun mempertemukan antara pembeli dan juga penjual di dalam bursa tersebut, masih ada sebagian beberapa bursa yang nilai dana cadangan mereka itu tidak 1:1 dengan dana-dana user ataupun penggunanya. Jadi itulah tujuan dibuatnya rancangan undang-undang terbaru oleh negara Amerika Serikat. Dan mengenai pembahasan dari token PP, setelah sekian lama, lebih dari 2 mingguan gua tidak membahas token PP, kali ini kita akan bahas kembali. Tetapi yang bakalan gua bahas kali ini mengenai prospek dari token PP. Kira-kira potensinya seperti apa? Apakah token PP ini akan mengalami kenaikan yang begitu signifikan? Karena secara token PP terlahir pada saat bear market. Dan tanpa mengorbankan rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai harga token PP. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Dan ternyata untuk token PP per hari ini sedang terjadi penurunan sekitar 2,53% dengan harga saat ini di 0, ada sekitar 60 di belakang, 785 US dollar. Namun secara kita lihat di time frame weekly-nya, dalam seminggu terakhir token PP masih mengantongi kenaikan sekitar 13,21%. Dan itulah yang telah menjadikan sorotan untuk token PP, begitu juga dengan token PP top trending by data Coin Market Cap. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. So, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media Cointelegraph.com yang telah membagikan suatu informasi mengenai rancangan undang-undang terbaru di negara Amerika Serikat. Jadi RUU Amerika Serikat yang baru mewajibkan perusahaan melaporkan transaksi off-chain ke CFTC. Jadi CFTC ini mungkin ini adalah bapeptinya di negara Amerika Serikat. Jadi untuk beberapa bursa yang berbasis di negara US diwajibkan untuk melaporkan transaksi off-chain-nya ke regulator Amerika Serikat, yaitu CFTC. Dan undang-undang baru ini bertujuan untuk melindungi investor kripto dari perselisihan, manipulasi ataupun penipuan yang mungkin berasal dari transaksi yang terjadi di luar rantai. Jadi maksudnya seperti apa sih transaksi yang terjadi di luar rantai tersebut? Jadi untuk transaksi yang terjadi di luar rantai ataupun off-chain dengan kita sebagai investor yang melakukan perdagangan di dalam beberapa bursa. Karena dengan kita hanya melakukan pembelian ataupun penjualan di beberapa bursa, itu adalah bagian dari transaksi off-chain. Dan untuk transaksi on-chain dengan beberapa investor yang melakukan pengiriman dari bursa A ke bursa B atau mungkin dari bursa A ke salah satu wallet, baik mengirimkan ke dalam hot wallet seperti Trust Wallet ataupun MetaMask, begitu juga mengirimkannya terhadap cold wallet. Ya, jadi itulah perbedaan antara transaksi off-chain dan juga on-chain. Jadi rancangan undang-undang kali ini yang akan dibuat oleh regulator Amerika Serikat, yaitu CFTC, agar bisa meminimalisir dan juga melindungi investor cryptocurrency dari penipuan, manipulasi, dan juga perselisihan harga. Karena sangat dikhawatirkan sekali terhadap beberapa bursa yang telah berbasis di negara Amerika Serikat ternyata melakukan kecurangan-kecurangan di dalamnya dan bahkan tidak memiliki dana cadangan 1:1 dengan dana-dana investor ataupun krediturnya. Yang mungkin kita ambil contoh dari exchange Hotbit lah ya, yang baru-baru ini mengalami kehancuran ataupun keruntuhan. Walaupun bursa Hotbit itu bukan berbasis di negara Amerika Serikat. Namun ternyata setelah terjadinya keruntuhan, banyak juga beberapa user dan juga investor tidak bisa melakukan penarikan ataupun tidak bisa mengambil aset mereka yang masih tersimpan di exchange Hotbit.
Kira-kira dari kalian masih ada nggak sih yang menyimpan aset di Hotbit tetapi ternyata tidak bisa ditarik? Silahkan discuss di kolom komentar. Dan untuk informasi selanjutnya, kali ini kita akan bahas dari token PP yang dimana telah disampaikan oleh salah satu media You Today. Jadi PP telah menunjukkan rebound 17% yang menarik seiring kembalinya diskusi sosial. Wow, jadi ternyata token PP mengalami rebound sebanyak 17%. Tapi kira-kira 17% ini yang telah berhasil dikantongi oleh token PP, apakah di time frame daily, weekly, atau mungkin dalam 1 bulan terakhir? Mata uang kripto bertema katak yaitu PP Token menunjukkan rebound yang menarik setelah berminggu-minggu mengalami penurunan harga. Dalam 7 hari terakhir, PP meningkat sekitar 17%. Nah, jadi ternyata setelah dari token PP tenggelam berminggu-minggu, namun ternyata dalam 7 hari terakhir, PP telah berhasil mengantongi keuntungan sebesar 17%. Walaupun barusan kita melihat bahwa token PP dalam 1 minggu terakhir hanya mengalami kenaikan sekitar 13%-an saja ya. Tetapi pada saat pencatatan mungkin token PP ini sedang mengalami kenaikan sekitar 17% dalam 1 minggu terakhir. Dan aset kripto bertema katak ini juga secara mengejutkan berada di zona hijau, mempertahankan kenaikan yang dicapai dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam PP telah melonjak 111% menjadi 88,36 juta dolar karena pedagang koin meme bertaruh pada aset bertema katak. Pada saat penulisan, PP naik sedikit dalam 24 jam terakhir menjadi 0,60 di belakang 71 US dollar. Menyusul penjualan 16 triliun token senilai sekitar 15 juta dolar dari dompet checks multi tanda tangan project, PP mengalami pergerakan penurunan selama berminggu-minggu, namun keadaan berubah ketika PP rebound dari posisi terendah di 0,60 di belakang 6 dolar pada tanggal 22 September yang lalu. Nah, jadi ternyata salah satu token bertema katak ini yaitu PP Token telah berhasil mengejutkan investornya ataupun holder dan juga army-arminya karena belakangan ini PP Token dengan secara mengejutkan berada di zona hijau dan bahkan masih tetap mempertahankan kenaikannya yang telah dicapai dalam 24 jam terakhir. Dan dari segi volume perdagangannya pun dia telah menonjak sekitar 111%-an dan memiliki total volume perdagangan sekitar 88,36 jutaan US dollar karena dengan rata-rata para pelaku pasar lebih memilih untuk memperdagangkan dari token PP. Jadi itulah faktor pertama dan juga penyebab mengapa volume perdagangan token PP ini mengalami kenaikan sekitar 111%. Dan selain itu pun yang telah menjadikan salah satu perhatian ataupun menjadikannya sorotan dari token PP setelah terjadi dari developer token PP ini buang barang sekitar 16 triliun token atau setara dengan 15 hingga 16 jutaan US dollar. Dan di tengah kejadiannya seperti itulah PP langsung tenggelam dan mengalami penurunan harga yang begitu signifikan. Dan banyak juga beberapa berita yang telah beredar kemungkinan PP bakal mengalami rug pull dan juga scam. Tetapi yang bakalan gue bahas kali ini mengenai potensi dan juga prospek dari token PP di bull run berikutnya. Melihat dengan beberapa investor yang masih memiliki antusiasme untuk memperdagangkan token PP, yang artinya tingkat kepercayaannya agak sedikit kembali dan juga agak sedikit mengalami pemulihan. Terkecuali token PP ini sudah tidak bisa mendapatkan reaksi dari para pelaku pasar dan juga meningkatkan dari kepercayaannya kembali, ya mungkin PP akan tamat dan juga PP akan berakhir di tengah jalan. Tetapi dengan adanya beberapa antusiasme dan juga kepercayaan dari para pelaku pasar yang selalu meningkat terhadap token PP, gua rasa ketika dari token PP masih memiliki fundamental yang cukup kuat sampai dengan bull run berikutnya, PP akan memompa secara signifikan karena lebih banyak orang-orang yang memiliki suatu perspektif. Ketika salah satu token ataupun aset yang lahir di bear market, dia akan mengalami pemompaan secara signifikan pada saat bull run berikutnya. Ya, jadi untuk PP ini memang adalah salah satu token yang lahir di bear market dan juga mendapatkan bertubi-tubi dari berita-berita negatif yang telah menimpa terhadap token PP. Namun ternyata PP masih bisa berhasil untuk melakukan bangkit kembali dan juga menarik minat dari para investor dan juga mengembalikan dari tingkat kepercayaannya investor terhadap token PP. Jadi itulah salah satu potensi dan juga prospek dari token PP ketika memang PP masih memiliki fundamental yang begitu kuat dan juga bisa menarik kembali tingkat kepercayaan para pelaku pasar. PP masih memiliki potensi akan mengalami pemompaan secara signifikan di bull run berikutnya. Tetapi itu hanya sudut pandang gua pribadi dan juga perspektif gua pribadi saja terhadap token PP. Silakan kalian pertimbangkan kembali apabila kalian memang masih memiliki token PP sampai dengan saat ini.
Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dari rancangan undang-undang negara Amerika Serikat dan juga potensi dari token PP di bulan berikutnya. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silakan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.